Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita mau lihat dua momen yang kontras banget, tapi sama-sama terjadi di kaki Yesus. Iya, betul. Sumber kita dari tulisan di kakinya kita bertemu pelayanan dan pengampunan. Nah, misi kita nih mau coba gali lebih dalam makna pelayanan sejati sama pengampunan lewat dua peristiwa ini. Siap ya Anda? Mari kita bedah bareng. Oke, dua peristiwa ini memang unik ya. Latar belakangnya beda, tapi titik temunya itu sama-sama krusial. Kerendahan hati di hadapan Yesus. Dan ini menurut saya relevan banget buat Anda hadapi tantangan hari ini. Oke, langsung aja ya. Momen pertama, pelayanan sang guru. Ini ada di Yohanes 13. Coba Anda bayangkan di suasananya. Ruang atas, malam terakhir sebelum Yesus disalib. Tegang pasti ya suasananya. Banget. Nah, Yesus yang notabene guru yang harusnya dilayani malah melakukan sesuatu yang nggak disangka-sangka. Dia lepas jubahnya, berlutut. Terus, seperti ditulis di ayat 4-5 itu, dia nuangin air ke basi, terus mulai basuh kaki murid-muridnya. Coba bayangin. Wah, itu tindakan yang merendahkan diri sekali ya di budaya waktu itu ya. Iya kan? Tangan yang sama, yang beberapa jam lagi bakal dipaku, malah dipakai bersihin kaki murid-murid yang kotor, berdebu. Termasuk kakinya Yudas loh. Nah itu dia, Yudas, yang kita tahu bakal mengkhianati dia. Ini kan pembalikan total ya, konsep kehormatan duniawi itu dibalik sama Yesus. Gimana Anda melihat ini? Makna dibaliknya apa sih? Ini benar-benar gebrakan. Kehormatan itu kan biasanya soal posisi, soal dilayani. Nah, Yesus ini nunjukin kehormatan sejati itu justru ada di kerelaan merendah buat melayani. Bukan cuma teori ya berarti? Bukan. Ini bukan cuma ngomong doang. Di ayat 15 kan, dia bilang, "Aku telah memberikan suatu teladan." Jadi ini contoh nyata. Pelayanan sejati itu ya lahir dari kasih. Kasih murni, yang nggak lihat status atau orang itu layak apa nggak dilayani. Standarnya tinggi banget sih nih. Iya, bener. Oke. Dari suasana tegang di ruang atas kita geser nih ke situasi yang beda banget. Rumahnya Simon, orang Farisi. Ini dicatat di Lukas 7. Oh, yang ada perempuan pendosa itu ya? Nah, itu dia. Simon ini kan tokoh agama ya, yang taat hukum banget gitu. Tiba-tiba masuk seorang perempuan yang ya dikenal punya reputasi buruk lah. Nggak diundang lagi ya? Kayaknya sih gitu. Dia bawa buli-buli pualam, isinya minyak narwastu. Mahal banget itu katanya. Iya, konon bisa setara upah setahun kerja ya? Betul. Tapi yang paling mencuri perhatian itu bukan minyaknya kan, tapi tindakannya itu loh. Nah, persis. Lukas 7 ayat 38 itu ngegambarin dengan, wah, detail banget ya. Perempuan itu berdiri di belakang Yesus. Nangis. Nangisnya tuh sampai air matanya ngebasahin kaki Yesus. Terus diseka pakai rambutnya sendiri. Gila sih. Iya. Itu tindakan penyembahan yang, gimana ya? Sangat intim, sangat rentan. Apalagi dilakuin di depan orang-orang yang jelas-jelas mandang dia rendah. Tuan rumah sama tamu lain kan pada ngehakimi dalam hati tuh. Tapi Yesus beda ya. Apa yang Yesus lihat, yang orang lain nggak lihat. Yesus lihat hatinya. Dia nggak fokus ke reputasi perempuan itu atau masa lalunya. Sama sekali nggak. Dia malah lihat kasihnya yang besar banget. Kasih yang besar. Iya. Dan menurut Yesus, di ayat 47, kasih yang besar itu justru muncul karena dia sadar dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Itu kuncinya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Oh, jadi bukan kasih dulu baru diampuni, tapi diampuni dulu makanya bisa mengasihi ya? Tepat, air matanya itu bukan cuma sedih, tapi ungkapan syukur, pertobatan yang dalam banget. Karena dia nemuin penerimaan tanpa syarat di kaki Yesus. Sesuatu yang mungkin gak pernah dia dapetin tempat lain. Oke, jadi ada dua kejadian nih di kaki Yesus. Sang guru membasuh kaki murid, termasuk pengkhianat. Terus, seorang perempuan membasahi kaki Yesus dengan air mata penyesalan dan syukur. Apa benang merahnya? Benang merahnya jelas, kerendahan hati. Tapi wujudnya beda. Yesus, dari posisi paling tinggi, aktif memilih merendah buat melayani. Bahkan melayani pengkhianatnya. Betul. Nah, perempuan itu, dari posisi dianggap paling rendah, dia nunjukin kerendahan hati lewat keberanian dia buat datang. Datang apa adanya,
dengan segala kerapuhannya. Jadi bukan cuma soal merasa rendah hati ya, tapi gimana itu diekspresikan. Iya, gimana diekspresikan? Yang satu lewat memberi pelayanan, yang satu lewat menerima pengampunan dan menyembah. Dua sisi dari koin yang sama, mungkin ya. Menarik. Lalu gimana kita narik ini ke kehidupan Anda, para pendengar, sekarang, di dunia yang kayaknya ngejar status, citra, jabatan melulu? Nah, ini jadi relevan banget kan? Cerita ini kayak nantang kita. Berani nggak sih kita melayani dengan tulus? Ya, walau mungkin rasanya nggak nyaman atau turun gengsi. Atau melayani orang yang mungkin nyakitin kita? Itu juga. Dan sisi lainnya, berani nggak kita datang ke Yesus dengan kotoran kita, dengan air mata kita. Kayak perempuan tadi, tanpa perlu pakai topeng. Jadi ingat Petrus ya, yang awalnya nolak dibasuh kakinya. Nah, iya. Jawaban Yesus di Yohanes 13 ayat 8 itu penting banget loh. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kadang, menerima anugerah, menerima pembasuhan itu sendiri, butuh kerendahan hati juga ternyata. Bener juga. Mungkin kita seringnya gitu ya, merasa nggak layak kayak perempuan itu, atau malah sebaliknya, merasa kuat, mandiri, nggak butuh dibersihkan, kayak Petrus awalnya. Bisa jadi. Kedua kisah ini seolah bilang, kuncinya tuh ya di kesediaan kita buat datang. Datang ke kaki Yesus. Menempatkan diri di sana ya. Benar. Entah posisi kita lagi siap untuk melayani kayak Yesus, atau justru kita yang lagi butuh pengampunan dan pemulihan kayak perempuan itu. Dua-duanya itu bagian dari perjalanan iman yang utuh gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, dua momen di kaki Yesus ini, pelayanan yang radikal dan penyembahan yang penuh syukur, itu nunjukin pola hidup yang beda. Pola hidup yang intinya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk melayani orang lain dan keberanian untuk datang apa adanya ke Yesus cari pengampunan. Dan di titik pertemuan itulah, ya, Anda bisa nemuin makna hidup yang lebih dalam. Iya, mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan refleksi buat Anda. Coba pikirkan, gimana caranya Anda bisa, secara konkret ya, hari ini aja, meniru kerendahan hati Yesus? Mungkin dalam tindakan pelayanan kecil ke orang sekitar Anda. Sekaligus. Coba cek ke dalam diri Anda. Ada nggak kerapuhan atau air mata yang selama ini Anda sembunyikan? Berani nggak Anda bawa itu dengan jujur ke kakinya? Kayak perempuan tadi, percaya aja, di sana ada penerimaan. Gitu sih. Wah, refleksi yang kuat sekali. Terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya buat Anda semua.